Pemirsa, ibadah di bulan suci Ramadan juga mengajarkan umat Islam untuk saling menghormati sesama manusia dan selalu berbuat kebaikan. Banyak contoh atau tauladan kebaikan yang dicontohkan oleh sejumlah pemimpin atau tokoh di negeri ini. Salah satunya adalah mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Ibu Susi Pujiastuti yang terkenal dengan perhatiannya pada nelayan kecil, memberantas para pencuri ikan termasuk kampanye makan ikan. Kita akan segera berbincang bersama Ibu Susi Pujiastuti langsung dari Pangandaran. Selamat sore Bu Susi. Selamat sore Fitri, apa kabar? Baik, Bu Susi, di akun media sosial kita lihat ini banyak sekali postingan Ibu mengenai kegemaran Ibu untuk mengkonsumsi ikan. Bahkan Ibu memberikan banyak tips mengenai hal ini. Ini nampaknya Bu Susi masih konsisten untuk mensosialisasikan, menggaungkan pentingnya untuk makan ikan ya Bu? Ya, memang ikan sangat penting untuk kita dan ikan itu adalah resource protein yang paling murah gitu loh. Ya, apabila kita dekatkan Ibu dengan suasana di puasa di bulan Ramadan, manfaat yang bisa kita dapatkan ketika kita konsisten untuk mengkonsumsi ikan pada saat berbuka atau mungkin pada saat sahur ini seperti apa sih Bu? Ya sebetulnya bulan puasa atau tidak bulan puasa, ikan itu adalah sangat penting untuk kita makan hari-hari. Karena mereka mengandung omega, mereka adalah protein yang dibutuhkan untuk sel-sel badan kita dalam regenerasi. Kalau kita tidak punya cukup protein, ya badan kita staminanya akan kurang, terutama untuk meregenerasi sel-sel yang mati di badan kita. Yang kedua, mereka sangat tinggi kandungan omeganya, dan itu penting untuk anak-anak terutama. Omega ini adalah untuk membangun kecerdasan otak, level IQ dari anak-anak kita. Kalau kita bangun sekolah, bangun training, bangun semua yang diperlukan untuk pendidikan, fasilitas. Tapi bahan dasar manusia-manusia Indonesianya bodoh, kan jadi kurang bermanfaat nantinya. Karena mereka tidak bisa dimaksimumkan untuk dibuat pintar. Jadi ikan itu penting. Yang kedua, ikan ini adalah sumber protein yang termurah selain telur. Ayam lebih mahal, daging apalagi, kan semua. Jadi ikan ini menjadi hampir sama dengan harga beras. Ya, lele 14.000, 15.000, ikan nila juga kita bisa dapat 15 ribuan, ikan tongkol juga antara sekitar segitu. Benar, banyak ikan laut yang mahal-mahal, tapi kan kandungan omega atau kandungan protein ikan tuh sama. Jadi ya tidak harus ikan salmon, tidak harus ikan bawal putih. Dan sangat penting untuk badan kita, protein ini kita dapatkan tiap hari gitu. Bu Susi, boleh sedikit bocoran tidak? Ikan favorit Bu Susi apa sih Bu? Aneh pasti orang nanti. Saya suka ikan tuh ikan yang kecil-kecil, banyak sirip-sirip, duri-duri gitu, malah saya doyan. Ikan teri, ikan layang atau sardin itu saya paling suka karena dimasak sup yang agak besaran dikit itu pakai cabai. Kalau kakap saya cuma suka kepalanya gitu loh. Jadi tidak harus ikan mahal. Saya suka ikan tawes kalau ikan tawar. Suka juga ikan sepat. Kalau sepat itu biasanya dibuat asin, enak sekali. Ya, Bu Susi, berbicara mengenai ikan, ini Bu Susi juga terkenal karena perhatiannya pada nelayan kecil, termasuk menyoroti mengenai memberantas para pencuri ikan, juga memperhatikan kondisi ABK warga negara Indonesia. Ini beberapa waktu yang lalu kan publik dikejutkan dengan adanya pelarungan jenazah ABK Indonesia dari kapal Tiongkok. Ini investigasi memang telah ataupun sedang dilakukan. Tapi sebetulnya apa yang harus dilakukan pemerintah agar peristiwa ini tidak terus-menerus berulang, Bu? Ya, tentunya pengetatan, pemastian. Sebetulnya dulu waktu saya masih Menteri KKP ada membuat permen tentang human rights compliance, tapi sayangnya itu kan hanya untuk Indonesia. Nah, mestinya dengan kerjasama bilateral antar negara, sekarang saya dengar polisi sudah mengusut sampai kepada agen tenaga kerja yang mengirimkan para ABK ini. Tetapi kalau cuma itu ya tidak menyelesaikan masalah.
Karena yang melakukan kekerasan kan bukan agen tenaga kerja. Agen tenaga kerja ini wajib dihukum karena telah mengirim orang secara tidak benar misalnya. Atau dengan perjanjian gaji yang tidak masuk akal misalnya. Dihukumlah itu. Tetapi kekerasannya dan abusingnya itu kan harus yang melakukannya juga kena hukuman. Tentunya protes kepada Tiongkok, dan antara Indonesia dan Tiongkok itu sudah punya partnership agreement, strategic partnership agreement, di mana dalam MLA itu sudah nyampe kepada ekstradisi. Harusnya pemerintah kita ya terus meminta kepada pemerintah Tiongkok untuk melakukan investigasi dan menghukum pemilik kapal, nakoda, dan ABK Tiongkok yang melakukan kekerasan kepada ABK kita. Karena itu tidak bisa ditolerir gitu. Jadi jangan hanya sampai kepada agen pengirim tenaga kerjanya saja. Ini wajib, itu dalam yurisdiksi hukum Indonesia. Polisi bisa melakukan hal itu. Akan tetapi kalau hanya begitu saja, ya nanti kapal-kapal Tiongkok yang melakukan IUU fishing ataupun tidak bisa melakukan kekerasan kembali kepada ABK-ABK lainnya. Jadi artinya langkah-langkah tegas harus dilakukan dari segala sudut ataupun dari segala aspek ya Bu Susi. Ya, Bu Susi, saat ini kan kita sudah sampai negara bendera kapal. Karena yurisdiksinya kan berbeda. Jadi pemerintah Indonesia harus melayangkan protes keras, kemudian melakukan investigasi bersama, dan menggunakan strategic partnership agreement yang ditandatangani tahun 2017 untuk bisa mengekstradisi pelaku kekerasan itu kan. Baik, Bu Susi, kita kesampingkan dulu mengenai kasus pelarungan ABK karena saat ini kita kan sudah sampai di hari-hari terakhir di bulan Ramadan dan akan menyambut Lebaran. Apa pesan dari Bu Susi terutama bagi warga Pangandaran yang saat ini ada di perantauan? Ya, mudik kan dihimbau oleh pemerintah untuk jangan dilakukan. Jadi memang sebaiknya Pangandaran ini kan sudah lumayan aman. Waktu itu yang terkena positif hanya 1 orang. Dan ya sampai betul-betul mereda, grafiknya turun. Saya mohon yang di perantauan ya tahan dulu kangennya. Nanti kalau sudah betul-betul membaik situasinya ya harus diperbolehkan tentunya pulang. Tetapi pulang nanti ini karena COVID ini kan belum ada vaksin, belum ada obat yang dipakai untuk mengobati langsung sembuh kan. Kemungkinannya masih banyak yang tidak bisa disembuhkan kan. Jadi ya saya mohon social distancing, physical distancing, aturan normal baru, selalu pakai masker kalau keluar, lalu kemudian mencuci tangan, personal higienik dijaga, itu sangat penting sekali. Jadi jangan berkerumun. Ya dulu biasanya di Pangandaran rame ngabuburit, silaturahmi juga banyak. Ya jadi ya harus kita tunda dulu untuk sementara. Ya, kita harapkan warga Pangandaran yang ada di perantauan bisa mendengarkan saran dari Bu Susi ya. Baik, terima kasih Bu Susi Pujiastuti telah bergabung sore hari ini dalam perbincangan di Metro hari ini. Terima kasih Bu.